di hadis. Sekarang kita masuk ke ayat waris, ayat 11 ayat 12. Sebelum masuk ke ayat 11 dan 12, kita review kembali sebab-sebab seseorang mendapatkan waris. Yang pertama, agamanya sama. Antara yang mewarisi dan yang akan diwarisi. Kalau agamanya beda, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, orang Muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang Muslim. Yang kedua, orang bisa mendapatkan waris jika punya hubungan nasab. Di An-Nisa ayat yang ke-11 itu aturan waris tentang hubungan nasab. Maka disebutkan ahli warisnya siapa. Ya, hubungan nasab. Kemudian yang ketiga, orang bisa mendapatkan waris jika punya hubungan pernikahan. Itu ayat 12. Maka suami bisa mewarisi harta peninggalan istri, istri bisa mewarisi peninggalan suami. Yang keempat, sebab orang mendapatkan waris tidak terhalang, tidak mahjub. Apa yang menjadi penghalang? Satu, ahli waris yang lebih dekat. Cucu tidak akan dapat waris jika yang meninggal masih punya anak. Kakek tidak dapat waris jika yang meninggal masih punya ayah dan ibu. Saudara tidak bisa menjadi ahli waris jika yang meninggal masih punya ayah atau punya anak laki-laki. Maka yang meninggal tidak yang meninggal saudara-saudaranya tidak dapat waris. Itu namanya mahjub. Terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Yang menjadi penghalang berikutnya apa? Murtad. Ketika ada ahli waris yang murtad, maka dia kehilangan hak waris. Yang ketiga, jika ahli waris membunuh orang yang akan diwarisi. Jadi seperti kisah di Surah Al-Baqarah itu, seorang ponakan membunuh pamannya, kemudian geger, datang pada Nabi Musa, Allah beri solusi untuk menyembelih sapi betina. Jadi membunuh ahli waris, membunuh orang yang akan diwarisi menyebabkan dia kehilangan hak waris. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, Bapak Ibu, Allah menyampaikan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian untuk anak laki-laki bagiannya 2 bagian dari anak perempuan. Jadi jangan menggunakan istilah sapikul segendongan, tapi 2:1. Kenapa tidak menggunakan istilah sapikul segendongan? Tergantung siapa yang mikul dan siapa yang gendong. Kalau yang gendong lebih besar, bisa membawa bakul lebih besar. Sementara yang mikul lebih kecil, kan dapatnya sedikit nanti. Ya? Kakaknya wanita dewasa, saya mau gendong bakulnya besar. Adiknya masih umur 5 tahun, kan mikulnya kecil nanti. Jadi kurangnya menyampaikan mislu hadil unsayain, ya. Jadi 1 bagian laki-laki, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Itu aturan pertama. Kemudian fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna sulusa ma tarak. Jika anaknya tidak ada laki-laki, anaknya perempuan 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Jika tidak ada anak laki-laki, menikah laki-laki perempuan, punya anak 3 perempuan semua, maka bagiannya 2/3. Kalau ada laki-laki nanti kembali ke sana, ke awal, baginya nanti setelah dikurangi ahli waris yang lain, sisanya dibagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, adanya perempuan 2 atau lebih, bagiannya 2/3.